Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedherek kawula putra guru kula Kyai Haji Tajasin. Mriki wonten Kyai Haji Hanif Ismail sedanten ingkang kula hormati. Monggo para hafidhon nyimak naskah utawi makalah ingkang kula beto. Ini melanggar aturan Jawa Tengah mawon bahasa Indonesia karena NKRI harga mati. Nanti jadinya asobiah kalau hanya Jawa Tengah. Begini, keluhan saya bahwa banyak akhwal ya, perilaku dari para hafidh-hafidhah kemudian tidak tahu asal usulnya. Maka ini saya bantu dengan menyertakan naskah atau nuskah kalau dalam bahasa Al-Quran dari kitab Ghoisun Naf'i. Ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini bukan sekedar di Indonesia tapi seluruh dunia. Di antaranya adalah tradisi kalau khatam justru kita diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah amal terbaik itu apa? Rasulullah menjawab al-halul murtafilu, yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, shahibul Qur'ani kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai An-Nas kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai wa ulaika humul muflihun. Karena takutnya kalau diakhiri An-Nas benar-benar akhir dari segalanya. Jadi kalau nanti para hafidhat ini wa ulaika humul muflihun kok di rumah gak diteruskan, berarti itu hoax. Ya, karena nyatanya ada irtahala gitu, berhenti ternyata di depan. Jadi nanti jadi makhluk aneh. Artinya aneh itu katanya mau jalan lagi, ternyata apa? Berhenti. Makanya saya mohon kalau sudah dimulai wa ulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhah. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah, karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa, sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhat. Karena kalau hamilat, hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti gak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya atau saya terjemah dengan bahasa Indonesia supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir kemudian mengakhiri wa ulaika humul muflihun terus cara khataman itu semuanya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Badullah Salam. Sebelumnya ngaji sama buyut saya dari Ibu Kyai Zubaidi. Jadi ini penting saya utarakan, jadi sanad itu penting. Sekarang banyak pondok Quran itu hanya dilatih pakai kaset. Tapi karena nasional ya namanya pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasud, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada sanad. Kalau diam manusia kalau tidak punya sikap, ya sudah gitu aja, itu nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ittafaqat al-hufadhu ad-dhihni wa ghairuhu bi anna hadits at-takbiri lam yarfa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-bazi. Farwaina an bi asanida muta'addidatin annahu qala sami'tu Ikrimah bin Sulaiman yaqul qara'tu ala Ismail bin Abdillah al-Makki. Falamma balaghtu wadduha qala li kabbir inda khatimati kulli suratin hatta taslima. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya kabbir, kamu harus baca takbir. Ini dengan kalimat Allahu Akbar.
Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir falamma balagtu wa duha qala li kabir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbarahu Mujahid anna Ibnu Abbasin amarahu bidzalik. Ibnu Abbas bilang ya seperti itu. Wa akhbarahu Ibnu Abbasin anna Ubay bin Ka'ab, itu sahabatnya Nabi, amarahu bidzalik. Wa akhbarahu Ubayyun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu bidzalik. Jadi ini jelas perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah, kita kalau semulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu kiraahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti kiraah Asim diriwayati Hafiz. Ya, kiraah kita apa? Kiraatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini, tantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafazkan sesuatu yang potensi diduga sebagai Quran. Saya ulang lagi ya, pantangan dalam membaca Quran itu tidak boleh melafazkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang digandaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Makanya itu memang kita rileks saja kalau ada perbedaan ulama. Seperti yang dilakukan hafidhot semua di sini itu sebenarnya nggak madzhab Syafi'i, semuanya ini Hanafi. Karena kalau madzhab Syafi'i itu di luar sholat auratnya perempuan itu semua tubuh. Untung ada Abu Hanifah, Islam Nusantara lah kira-kira gitu, yang boleh apa mempertontonkan apa wajah. Ya itu ya plus minus, karena kalau sampai cadaran semua nanti ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab apa berperilaku tertentu mengikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita Asim tapi mengikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazi tadi, yang mentakbirkan setiap akhir waktu. Nah yang tidak mentakbirkan itu ya tadi filosofinya, jangan sampai ada kalimat yang kalau dibaca bareng-bareng diduga sebagai Quran. Makanya banyak qiraah sama, diantaranya nggak boleh baca bismillah ketika antar apa? Surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu samai. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafazkan kalimat yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan, tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran, tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting ya, supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil ya, alinea kedua, takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus Anas berdoa enggak. Takmilun fi masaila tata'allaqu bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima. Anaman qara awa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya, artinya saya yakin semua hafidhot melakukan itu, tapi kan nggak tahu referensinya di mana, nanti dikira di primbon, makanya ini saya tunjukkan. Nah setelah saya tunjukkan potensinya, jangan nggak punya kitabnya, makanya tak bantu, tak fotokopi. Jadi saya sebelum datang ke sini kemarin saya fotokopi, karena saya datang ke sini yang nyuruh mbah saya, Mbah Bumi Maftuhah.
Saya itu jarang mau hadir di acara umum kecuali kalah tua. Makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak undang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya, pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Ghoisun Naf'i yang dipakai Lajnah Internasional dalam mentasih mushaf, termasuk kata pengantar di semua mushaf internasional. Jangan cari di akhir Lajnah itu biasanya ada kata pengantar. Di antaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi, yaitu yang ngarang kitab Ghoisun Naf'i, sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam madzhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai seterusnya sampai ke Imam Sab'ah. Nah, kalau sampai tanya, kenapa justru yang menjadi qiraat masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah, oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior, termasuk Abdul bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah. Termasuk yang ngaji namanya Habib, ini nama orang lah, Abdullah bin Habib As-Sulami bin Abdirrahman. Lah yang ini tuh punya murid namanya Imam Asim. Sehingga karena Akhadal Asim an Abdullah bin Abdirrahman As-Sulami, ini terus langsung sanadnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya? Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat ke Kufah dan apa? Basrah. Lama-lama jadi Qubbatul Islam. Terus lahirlah Baghdad. Makanya ketua wali itu tidak di Mekah tapi malah di Baghdad. Artinya begini, kalau sampean punya madzhab begini, terus ada orang Mekah tertentu, kita yang orisinil, sampean nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madzhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sampean nggak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanu Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena sanadnya sampai Imam siapa? Asim. Terus saya baca terus ya. Anna man qara'a wa khatama ila akhirin nas qara al-Fatihata wa ilal muflihun min awalil Baqarah. Jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat al-muflihun min awalil Baqarah. Wa sa'al amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al-amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin fi qiraatil ardi wa ghairiha al-makki wa ghairihi sawa'un ana wa khatma masara fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada dalil dari Rasulullah, wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti. Faqat ruwiya anil Makki min turukin antar bas maula bin Abbas ani bin Abbas. Satu sih
an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu, dari surat alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu era fikayah ya. Kalau dibaca jer ya minal hamdi, maknanya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hum muflihun summa da'a bi du'ail khatmi summa qoma. Jadi Nabi juga kalau baca Quran birabbin nas selesai Fatihah wa ulaika hum muflihun baru berdoa. Jadi yang kita lakukan sekarang itu persis yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teruskan. Waruya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al halul murtakhilu wa wa ala hafi mudhafin ay amalul hali. Waruya musnadan wa mufassaran an ibni Abbas radhiyallahu anhu bi lafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu, amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab, alaika bil halil murtakhil, kamu mengikuti amal yang sampai khatam kemudian pergi lagi. Qala wamal halul murtakhil, lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah? Qala sahibul qur'ani kullama halla irtahal, yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama halla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Kullama faragha min khatmatin syara'a fi ukhra, setiap khatam selesai maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang ya benar-benar wa ulaika muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong, karena kalau yang nggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren, wakil gubernurnya ganteng, wah itu repot nanti. Nggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putranya Mbah Mun, itu boleh, karena suaminya nggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah, itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidhnya banyak, banyak, nggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu aja sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhir. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu tetap berencana ke tempat kerjanya lah lagi, intinya nggak ada selesainya. Apa nggak ada apa? Selesai. Lalu yang terakhir, ini karena saya masih punya waktu hanya sekitar 4 jam. Jadi nanti permintaan yang EMA dikonfirmasi ke ketua takmir, karena nanti kena sempit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit, alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal, jadi tadi nggak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit, alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khatimuna li kitabillah ala salasati firaqin. Cara mengkhatami Quran itu ada 3 model, 3 kelompok, makanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Faminhum firqatun, ya, sebagian kelompok begini. Idza khatamu istaghalu bil istighfar ma'al khajari wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini pasti ada yang mencolot-mencolot kan. Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Ya itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca wati ini tapi diakhiri wal asri. Depannya wati ini tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr, karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri. Sama biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula, yang di juz 8 pakai fakula. Kadang juz 8 diletakkan juz 1 diletakkan di juz 8. Saya hafal lah kelakuannya santri-santri karena saya biasanya nyemak. Jadi saya yakin semuanya pernah salah, sebab itu kalau khataman
tidak usah sok suci, tapi malah ma'al khojali, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khawfu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa qadsi. Wa ra'au a'malahum lam mastawat 'alaihim minat taksir bin nisbati janibir rububiyah ilal ubah aqrab. Fa'ikonu seterusnya. Makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah beri saya rezeki yang banyak, barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca banyak yang korupsi nggak? Nggak usah diceritakan, jeleknya orang dosa. Makanya saya punya teman tuh agak nakal kalau ndonga begini, ini kisah nyata. Tidak bikhatmil Quran, kata dia itu biciptil Quran, karena hanya ngicipi, bukan sempurna. Karena memang orang ngapalkan Quran kayak gitu, memang kalau cepat ya ilmu tafsirkum fa'al rabbaka faqbiru wa siapa kafatu wa rabbaka suara itu kan Jibril saja kalau dengar bingung itu apa gitu. Karena tahunya malaikat Jibril yang warattilil Quran apa? Tartila. Tapi kalau sampean baca kan mesti cepat. Apalagi dibatasi, subuh harus khatam. Ya sudah, sudah semuanya orang sudah karu-karuan. Ya nggak apa-apa, daripada nggak terus. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah ada kayak doa khataman. Allahumma arhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong, bisa saja kata malaikat tenane mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudzon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Apa berdasar apa? Fakta. Enggak usah tersinggung, biasa mawon ini kan. Mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Lu ya kalau sampean baca tartil enggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. Qul semua aja dulu latihannya. Oh ini masuk katanya, kata gurunya ada. Mas mesti tidak ada, itu tidak selesai. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighfar dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wa firqatun ukhra yasilunal khutmah as-saniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bi du'ain wal istighfarin. Imma taqdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika haldun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi, sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi karena mereka lebih mendahulukan kalam Allah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman li mahabbillah, mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan ya, yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wa firqatun ukhra wa hum al-aktsaru. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa ini? Sudah ketemu ya? Wa firqatun ukhra wa hum al-aktsarun. Idza khatamu istaghalu bid-du'a'i wa alahu fihi. Lima tabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Alahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya itu permintaan yang serius.
Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha bi fa innahu sayaji wa qawamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Warwahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha anil Hakam bin Atibah bi fathil ta ba'da ya'un sanatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa indahu ibnu abi lubabah faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran ya, ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a yustajabu inda khatmil qur'ani, karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil Qur'an da'a bi da'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal inna rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an, karena rahmat turun ketika khataman Quran. Warawat dari fi musnadihi an Humaid al-Arad qala man qara al-Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa itu yang mengamini 4.000 malaikat. Jadi jangan tenang saja, kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4.000 siapa? Malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik, enggak tenanan ya karena sedang andalkan berapa? 4.000 malaikat. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtadabihim ka Ahmad bin Hanbal ala istighfari doa indal khatmi. Jadi jelas ya, jadi sanad kita, tradisi kita kalau khataman berdoa itu al-aktsarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh dunia. Ini yang terakhir kefiyah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Jadi saya punya kitab sab'ah banyak termasuk namanya Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun, karangannya Habib Hadi bin Hasan Asgaf, orang Yaman. Kita kan ini namanya apa? Dirosah ya, Jam'iyah Mudarasatil Quran. Ini saya terangkan pertama istilah mudarosah. Al-mudarosatu sunnatun wa ya ayyaqra'a shakhsun hisban wa yaqra'a al-akharu ainama qara'ahul awwal wa hakadha. Jadi sebetulnya mudarosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddatsir ya qum fa'anzir itu. Terus Umar menirukan ayat yang sama. Bakar menirukan ayat yang sama, Ali menirukan ayat yang sama, itu mudarosah. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya gurunya baca ayat tertentu ya, ayat apa? Tertentu. Kemudian ayat yang sama persis diulang. Itu namanya apa? Mudarosah. Saya baca lagi ya. Ayyaqra'a shakhsun hisban wa yaqra'al akharu ainama qara'ahul awwal wa hakadha. Fa hadhihi ya sunnatu allati kana yudarisu Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan cara itu Nabi dulu ngaji malaikat apa? Jibril. Jadi Jibril baca yang misalnya ya ayyuhal muddatsir gitu ya. Terus kanjeng Nabi mengulang lafaz yang sama. Ya, itu namanya mudarosah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada lagi namanya. Tapi ya nggak apa-apa dinamai mudarosah, nggak apa-apa. Fakana Jibrilu yaqra'u awalan summa yaqra'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainama qara'ahu Jibril. Jadi Jibril baca dulu, kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa?
Jibril. Makanya kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Setelah saya baca kamu ikuti. Ala lisani Jibril itu. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini, yang tradisi kita ya. Wa amma ayyaqra'a ahadun hisban aw nahwahu wa yaqra'al akharu min haitsu tahal awwalu fa hiya idaratun bil Qur'an wa hiya mustahsanatun aidan. Jadi kalau tradisi kita kan misalnya kita baca ya misalnya kan wa ma adraka ma saqar misalnya la tuqi wa la tadhar lawahatul basar 'alaiha tis'ata asyar. Terus ada yang teruskan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna idatahum. Terus ada yang berhenti kalla wal qamar wal laili id adbar wasubhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Terus ada yang teruskan lagi nadhirul lil basar liman sya'a minkum ayataqaddama ayatakhir. Itu namanya nama resminya idarah. Idarah itu Quran. Ya tapi gak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih. Jadi yang jelas tradisi yang kita lakukan itu ada sunnahnya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sedikit perbedaan nama. Saya kira demikian karena waktunya tinggal 10 menit. Mungkin apa tadi Neng Emma tadi yang mau ngasih waktu dia.